Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Project Cost Management, yaitu manajemen biaya project. Kita akan membahas nanti bagaimana pengertian dasar apa itu manajemen proyek biaya, kemudian proses dalam biaya proyek, kemudian masalah-masalah yang terjadi dan bagaimana mengestimasinya. Kemudian kita akan menggunakan juga nanti model COCOMO, yaitu Constructive Cost Model. Baik, yang pertama adalah apa sih sebenarnya biaya? Biaya adalah sebuah sumber daya yang memang dikorbankan untuk mencapai tujuan ya, spesifik ya, atau untuk mendapatkan suatu sebagai gantinya. Kemudian biaya juga diukur sebagai satuan keuangan, bisa dolar, rupiah dan sebagainya, tergantung tempat negara kita tinggal. Kemudian juga sumber daya di sini yang termasuk sumber daya adalah ada orang, peralatan dan juga material. Jadi intinya adalah bahwa sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan nantinya ya. Nah, kemudian dalam biaya sendiri itu ada profit, yaitu laba atau keuntungan, di mana kalau disebut sebagai keuntungan ada penerimaan dikurang pengeluaran ya. Kita dapat nanti berapa profit yang kita dapat. Kemudian juga ada life cycle costing, yaitu siklus hidup biaya. Bagaimana siklus hidup dalam sebuah proyek kita estimasi biayanya? Yang pertama adalah harus kita cek dulu biaya pengembangan, kemudian juga biaya dukungan. Artinya adalah biaya yang selama hasil proyek dimanfaatkan seperti apa. Selanjutnya analisis arus kas. Nah, analisis arus kas ini dalam sebuah proyek adalah sebuah metode untuk menetapkan biaya kemudian dan arus kas dalam sebuah proyek. Dimulai dengan nilai sekarang. Kemudian manajer akan nanti mewaspadai dan memilih mana proyek dengan arus kas secara keseluruhan yang tetap bisa diatasi dan mana yang tidak bisa diatasi. Dalam manajemen biaya proyek ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Langsung misalkan seperti gaji karyawan, pembelian proyek ya, kemudian barang-barang proyek yang dibeli yang secara langsung dapat ditangani atau ditelusuri secara tepat. Yang kedua adalah biaya tak langsung, yaitu biaya yang terkait dengan suatu proyek tapi tidak dapat ditelusuri dengan tepat. Misalnya bukan nggak dapat ditelusuri tapi harus membutuhkan proses untuk menelusuri hal tersebut. Misalnya tagihan listrik ya dalam sebuah perusahaan, kemudian biaya sewa alat dalam sebuah proyek dan lain sebagainya. Itu biaya tak langsung. Nah, dalam biaya proyek adalah sebenarnya adalah sebuah anggaran proyek yang terbatas ya. Anggaran proyek itu sebenarnya terbatas, namun kita perlu kelola dengan baik. Apa saja yang harus dikelola, bagaimana memperkirakan atau mengestimasi si biaya tersebut, kemudian dianggarkan, lalu diawasi penggunaannya. Perhatian utama dalam manajemen proyek adalah biaya. Ini adalah salah satu sumber daya untuk menyelesaikan setiap kegiatan dalam jadwal proyek. Setiap proses yang terjadi dalam sebuah proyek harus diketahui dan dikelola bagaimana biaya-biaya yang telah diestimasi. Kemudian dalam manajemen biaya proyek juga meliputi banyak proses-proses ya, yang dilakukan untuk menjamin agar biaya itu dapat cukup. Nah, proses apa aja? Proses penyusunan perkiraan biaya, kemudian penyusunan anggaran biaya, lalu pengawasan biayanya sendiri. Di sini ada proses-proses dalam manajemen proyek. Ada 3 hal utama. Yang pertama adalah bagaimana mengestimasi biaya. Dan yang kedua, menyusun anggaran biaya dalam sebuah proyek. Kemudian melakukan pengendalian biaya. Dan ini nanti akan balik lagi mengestimasi biaya. Dalam manajemen biaya proyek ada 2 kelompok utama untuk mengestimasi atau proses manajemen biaya ini. Yang pertama adalah kelompok proses perencanaan, termasuk adalah mengestimasi dan menyusun anggaran. Sedangkan kelompok berikutnya adalah kelompok proses pengawasan, yaitu melakukan pengendalian biaya.
Bagaimana detailnya? Kita cek untuk mengestimasi biaya. Nah, ini adalah ada estimasi pendahuluan, estimasi anggaran, dan estimasi definitif. Biasanya untuk mengestimasi kita seleksi dulu proyeknya. Proyek mana yang perlu membutuhkan biaya yang besar, dan biasanya proyeknya dikerjakan 3 sampai 5 tahun sebelum proyek selesai. Lalu ada estimasi untuk anggaran. Bagaimana alokasi dana yang dilakukan dalam sebuah perusahaan itu bisa teralokasi dan dikerjakan 1 sampai 2 tahun sebelum proyek selesai. Kemudian estimasi definitif adalah estimasi sebenarnya. Bagaimana merinci apa saja yang telah dilakukan dalam setiap proses pembelian dirinci, dan ini dilakukan sebelum dan selama proyek berlangsung. Ini ada jenis-jenis estimasi ya. Misalkan ada TKT WBS, yaitu ada satu, kemudian jenis estimasinya ada estimasi pendahuluan. Estimasi pendahuluan biasa menggunakan metode estimasi, yaitu parametrik, yaitu dengan cara mengestimasi secara kasar ya sebenarnya. Kemudian bagaimana lingkupnya kita melakukan secara kasar mengumpulkan datanya, biasanya akurasinya adalah minus 25 sampai dengan plus 75. Yang kedua adalah dengan jenis estimasi anggaran. TKT WBS-nya adalah 2 sampai 3. Metode estimasinya menggunakan analogi. Metode pengumpulan datanya mengetahui dulu lingkup dari sebuah proyek dan kapasitas proyek, seberapa besar proyek tersebut, spesifikasi umum, perkiraan harga satuan. Dan yang ketiga ada estimasi anggaran biaya definitif. Metode estimasinya adalah data proyek. Untuk pengumpulan datanya itu biasanya menggunakan bagaimana rencana sebuah proyek, penawaran, kemudian spesifikasi dan harga satuan. Nah, kemudian masukan dalam mengestimasi biaya, ada beberapa masukan-masukan atau input ya, input untuk mengestimasi biaya. Yang pertama ada faktor lingkungan. Kemudian aset proses, pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasan. Kemudian rencana manajemen proyek. Dalam rencana manajemen proyek itu ada 3, manajemen jadwal, manajemen sumber daya, dan register resiko ya. Kita cek faktor lingkungan perusahaan dulu. Nah, ini adalah bagaimana inputan dalam faktor lingkungan perusahaan adalah mengestimasi biaya atau memperhatikan kondisi pasar. Bagaimana keadaan pasar yang terjadi hari ini, lalu basis data secara komersil. Yang kedua adalah aset proses, yaitu bagaimana kebijakan-kebijakan dalam mengestimasi biaya. Apakah ada template-nya, lalu file-file project, informasi story, pengetahuan tim project, bagaimana pengalaman proyek sebelumnya. Nah, ini juga menjadi sebuah inputan. Salah satunya itu dikumpulkan menjadi aset proses organisasi. Ini inputan kedua nanti dalam mengestimasi biaya. Kemudian ada pernyataan cakupan proyek. Biasanya mengandung tentang persyaratan produk yang diperlukan dalam mengestimasi biaya. Lalu ada WBS adalah untuk mengorganisasi estimasi biaya dan menjamin bahwa semua pekerjaan telah diestimasi biayanya. Kemudian rencana manajemen proyek sendiri, bagaimana memuat keseluruhan rencana untuk melaksanakan, memonitoring, mengendalikan termasuk bagian-bagian dari proyek. Itu tadi untuk masukan. Dan kemudian untuk teknik mengestimasinya adalah ada keahlian tenaga ahli. Diperlukan sebuah tenaga ahli yang memang kompeten dalam mengestimasi biaya. Yang kedua adalah estimasi dengan analogi, menggunakan biaya satuan sumber daya. Yang keempat, model estimasi parametrik. Yang kelima, bottom up estimating, dari bawah menuju ke atas ya. Lalu yang keenam, perangkat lunak. Yang ketujuh, analisis dokumen lelang. Yang kedelapan, analisis cadangan. Dan yang kesepuluh, yang kesembilan, biaya kualitas ya.
Nah, ini adalah tekniknya tadi, estimasi analogi. Ini sifatnya bottom up, top down ya, dari atas ke bawah, mengikuti biaya yang terdahulu atau dengan proyek yang serupa, bagaimana yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan. Kemudian ada biaya satuan ya, yang standarnya adalah standar INKIDO, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Lalu ada model parametrik yang dimana dapat dikuantifikasi, ada informasi dasar. Contohnya ini adalah jumlah keluaran, jumlah transaksi, jumlah jam kerja, dan jumlah modul yang telah dilakukan. Yang keempat ada bottom up, estimasi adalah menentukan kegiatan-kegiatan terkecil. Lalu ikhtisarkan, bagaimana dalam sebuah proses manajemen proyek ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus ditentukan juga biayanya. Terkadang kegiatan yang kecil tidak dihitung biayanya. Kemudian dengan bantuan piranti komputer kita gunakan Excel ya untuk membuat program simulasi berapa biaya-biayanya, apa aja kegiatannya, itu bisa dilakukan. Lalu yang keenam adalah analisis dokumen lelang, menggunakan dokumen lelang yang diajukan untuk vendor untuk mengestimasi biaya. Yang tujuh, analisis cadangan dan biaya kualitas. Nah, nanti ini adalah hasil outputnya. Untuk output proses mengestimasi biaya adalah berupa sebuah estimasi biaya kegiatan yang mana di dalamnya adalah memperkirakan kuantitatif biaya sumber daya untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Kemudian estimasi pendukungnya adalah cakupan proyek dan penjelasannya. Dan juga rencana manajemen. Nah, masalah utama dalam estimasi adalah biasanya estimasi dilakukan pada berbagai level proyek, sehingga cakupan cukup besar ya, mengingat waktu proyek sangat sedikit. Kemudian dibutuhkan juga pelatihan dan monitoring karena tidak sedikit orang ya, melakukan estimasi dengan sedikit pengalaman dengan pekerjaan yang berkaitan, sehingga butuh pelatihan dan monitoring. Dan juga estimasi yang tidak bisa, masing-masing orang memiliki estimasi ya, setiap orang pasti bisa melakukan estimasi, tapi tidak bisa melakukan estimasi yang mana yang kritis dan tidak kritis. Kemudian biaya yang realistis. Nah, kemudian ini ada biaya ada model konstruktif cost model, yaitu sebuah model parameter yang dikenal yang terkenal yang dibuat oleh Barry Boom. Nanti silakan dieksplor secara detail Kokomo ini sendiri. Ini adalah bagaimana model untuk mengestimasi biaya. Software berdasarkan jumlah baris kode. Nah, ini juga diestimasi melalui Kokomo ya. Biasanya kalau software berdasarkan jumlah baris kode, 1000 baris kode biasanya dihargain berapa rupiah ya. Kemudian ini contoh cost estimate-nya. Untuk WBS item work break system itu ada project management ya. Kemudian ada hardware, kita lihat per unit, per jam. Kemudian biaya per hari, subtotal dan ini. Kemudian juga software, license software, software development, testing, training and support ya, pelatihan, dan bagaimana reserve dari 20% total estimasi, sehingga total project cost estimasinya didapatkan ya. Ini silakan nanti dieksplor tentang Kokomo ya. Kemudian yang kedua tadi tahapan mengestimasinya adalah menyusun anggaran biaya, yaitu bagaimana biaya ini masing-masing kegiatan disusun sebagai patokan. Masukannya adalah atau inputan ada 6, yaitu pernyataan cakupan proyek, WBS-nya, estimasi biaya, jadwal proyek, kalender dan kontrak. Lalu tekniknya bisa menggunakan agregasi biaya, analisis cadangan, estimasi parametrik dan rekonsiliasi. Oke, hasilnya nanti akan berupa cost baseline atau patokan biaya yang dilakukan untuk mengerjakan sebuah proyek. Kemudian rencana manajemen biaya yang diupdate. Nah, ini adalah contoh format rencana biaya nanti yang bisa digunakan. Silakan nanti dibuat juga untuk contoh rencana biaya proyek ya. Nanti kalian buat aktivitas atau kegiatan WBS itemnya apa aja yang di sini, kemudian berapa rencana biayanya. Tentunya mengadopsi dengan Kokomo model tadi ya, yang seperti ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Nah, pesan saya adalah silakan eksplorasi lebih detail tentang Kokomo model. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.